Tiba-tiba saya diteriakin, "Woi!" Seperti itu. Saya kaget di situ kan. Saya matikan live streaming, saya lari. Saya ngelihat bukan sosok, kayak manusia 3 orang berpakaian baju kaos dan memakai celana pendek, membawa digen kayak ember kayak gitu. Saya yang lihat 1 orang itu memakai celana sontok, bukan kayak celana bola. Bajunya biru. Saya ngelihat orang itu neriakin saya. Saya lari, di situ saya matikan. Dalam pemikiran saya, wah hancur nih live saya nih. Hotel itu tuh benar-benar menurut saya pribadi angker banget, sampai saya pun nggak percaya gitu. Kok setan nemu kayak gini bentuknya manusia gitu mas. Sampai di situ saya sama teman-teman saya di situ ngobrol-ngobrol soal lokasi itu. Ini lu bagus guys, lu explore biasanya nggak pernah lihat sesuatu itu, mungkin jackpot buat lu. Jadi lokasi yang hotel saya explore itu memang jalan alternatif menuju puncak mas. Alternatifnya bisa lewat situ gitu kan. Memang cuman dari jalan raya Gadok ke lokasi saya explore itu nggak terlalu jauh. Halo guys, welcome back to KPR, Kaktus Podcast Horror. Oke, malam ini kita kedatangan narasumber kita yang akan membagikan ceritanya tentang penampakan yang ada di tempat kerjanya. Bagi kalian yang penasaran ceritanya, kita bisa langsung masuk ke ceritanya. Halo bro, namanya siapa bro? Makes. Makes, Ya. gue Max. Ya. Ya mungkin Bang Makes mau menceritakan tentang kisahnya yang dialami di tempat kerjanya. Betul. Ya. Bukan kerja sih, penelusuran. Penelusuran? Ya. Oh, penelusuran. Betul. Oke. Lebih jelasnya penelusuran sih. Gitu. Jadi saat itu ada viewer sih yang mend-DM di Instagram. Dia menawarkan lokasi yang memang dia selalu nonton kita gitu. Yeah. Jadi dia nawarin lokasi. Dia DM begini, "Bang, ada lokasi nih, bagus, bentuknya hotel gitu kan." Dan saya balas DM dia, "Bisa nggak videoin hotelnya gitu, lokasinya." Dan saat di videokan itu memang bagus hotelnya, cuman dia nggak masuk ke dalam, jadi cuma di luar aja, sudut di luar kayak gitu. Oh ya. Dari situ saya coba untuk merekomendasikan juga ke teman saya, Echa Yosia, namanya dia YouTuber juga, Echa Yosia. Dan saya bilang, "Mbak, ini ada lokasi bagus kalau mau bareng gitu kan. Coba minta kes videonya." Nah saya kasih lah ke dia tuh videonya. Dan dia bilang, "Wah ini bagus sih, kapan mau ke situ?" "Besok mungkin," gitu kan. Karena memang yang namanya kita sama-sama kreator saling tukar lokasi tuh, begitu. Nah di situ ya udah janjian besok, kalau mungkin saya agak malaman kes datangnya. "Lu lab jam berapa?" gitu kan. Nah cuman di situ ternyata saya nggak jadi lab hari itu, cuman cek jaringan doang. Nah saya ngabarin tuh ke dia tuh, "Mungkin kalau besok saya nggak langsung lab, cek jaringan aja." Ya udah saya ikut saat lu lab aja gitu kan. Nah setelah itu saya coba untuk telepon viewers yang ngasih rekomendasi itu. "Bang, bisa nggak ketemunya besok gitu kan ya, karena mungkin kalau sekarang nggak mungkin," kita kan memang dia waktu ngabarin itu malam, ngabarin ya kan. Nah setelah itu dia ngasih videonya itu saat waktu malam karena memang nggak terlihat jelas, tuh kan. Nah di situ besoknya saya telepon lagi, saya berangkat dari jam 1 siang, jam 1 siang ya untuk nemuin viewers itu. Nah jadi lokasinya itu di Pasir Muncang bang. Pasir Muncang. Nggak jauh dari sinilah lokasinya. Di situ saya berangkat dari jam 1, cuaca memang mendung tuh, mendung. Dan posisi itu saat hujan itu saya neduh, saya ngabarin dia, saya neduh dulu hujan gitu kan. Singkat cerita saya sampai ke rumah dia itu jam 4 sore. Jam 4 sore. Saya ngobrol-ngobrol seperti biasa kalau ketemu virus, kita ngopi dulu, ngobrol dulu. Saya berangkat jam 5 sore ke lokasi. Nah di situ saya nggak langsung cek jaringan, ngobrol-ngobrol dulu, lihat-lihat dulu. Memang lokasinya itu full properti, masih ada, masih bagus. Propertinya seperti ada alat musik, tempat tidur masih rapi, bangku-bangku, pokoknya kelihatan memang itu udah pernah operasi jadi hotel itu. Terdiri ada 8 lantai. Dan saya coba untuk nanya-nanya tentang lokasi itu ternyata si viewers itu ada pamannya yang memang kerja di situ awalnya, bagian listrik dia. Saya nanya sama si pamannya itu, bilang katanya kalau mau masuk ke hotel nanti saat lab tandain aja biar nggak bingung, soalnya memang lorong-lorongnya bingung gitu, bikin bingung. Banyak. Nah terus saya sampai di sana, saya nanya sama pamannya itu, bilang kalau mau masuk tandain lorongnya atau pakai apa kayak tandain gitu biar nggak bingung saat masuk kayak gitu kan. Nah terus dia bilang hati-hati aja kalau lab, cuman dia nggak bercerita yang aneh-aneh di situ.
Ya setelah itu saya mulai jam 8 malam itu untuk cek jaringan. Nah saat cek jaringan dari lantai pertama itu bagus, nggak ada kendala sama sekali dari jaringan. Lantai kedua pun sama bagus, dan saat lantai ketiga tiba-tiba jaringan drop. Dan anehnya itu dari lantai 3 itu bangunannya belum beres bang. Masih bangunan, masih proses pembangunan. Pembangunan, cuman kelihatannya sudah beres kamarnya, cuman atap-atap itu udah pada ambruk semua tuh. Lantai 4 sampai lantai 8 itu bagus. Cuman kalau lantai 8 bagian balkonnya aja sedikit belum beres. Nah saat jaringan drop, saya balik lagi ke lantai 1. Ini jaringan memang saya berpikiran itu karena habis hujan bang. Takutnya memang karena jaringan gitu kan. Saya coba lagi untuk naik lantai ke-3 dan saya bablasin ke lantai 4. Lantai 4 bagus, lantai 5 sampai lantai 8. Nah anehnya saat di lantai 8 saya ngedenger suara teriak perempuan. Jelas banget teriak perempuan. Di posisinya di lantai paling bawah tuh saya, karena waktu mulai cek jaringan itu bukan dari lantai atas, dari resepsionis bukan. Saya ngambil dari lantai bawah, begitu kan. Nah saat suara teriakan saya dalam hati bilang, ini orang atau bukan gitu kan. Karena memang dari jarak hotel itu ke arah sana emang ada pemukiman warga. Saya berpikiran positif, oh itu orang mungkin gitu kan. Nah saya balik lagi ke bawah, saya nemuin yang jaga, ya bukan yang jaga, viewers yang nemenin saya. Saya bilang, tanya ke dia, dengar suara perempuan nggak gitu kan. Terus nggak ada perempuan, bilang gitu kan. Jadi dia ditemenin sama yang pamannya itu kan. Nggak ada yang perempuan, dan cuman si paman itu bilang mungkin salah dengar kali gitu kan. Ya mungkin saya berpikiran salah dengar kali, halusinasi aja gitu kan. Nah setelah itu besoknya saya berangkat lagi. Saya bareng sama Echa Yossia, cuma Echa Yossia itu malam dia. Datangnya malam. Ternyata dia datang sama temennya lagi, namanya Buftan waktu itu. Dia kreator juga, sama-sama kreator. Saya mulai ketemu sama dia itu seperti biasa, jam 4 saya udah di sana. Dan jam 5 saya berangkat, saya prepare seperti biasa, jam 8 malam saya mulai waktu itu. Nah saya mulai penelusuran jam 8 malam, saya mulai dari lantai bawah. Di situ seperti ada kayak, memang ada kayak kolam renang, dan ada kolam mungkin buat pelengkap dari situ aja kali ya. Ada kayak perahu yang memang ada mesinnya, perahu itu, perahu kecil gitu kan, ada mesinnya. Saya mulai dari lantai bawah lagi karena di situ memang sangat luas, ada semi hutannya juga. Terus saat pertama saya ke situ ngelihat kolam renang itu nggak ada asap sama sekali gitu. Posisi saya mau live streaming itu kolam renang semua kayak keluar asap semua gitu kan. Saya mikirnya ini kok aneh gitu. Mulai ngerasa beda gitu kan saat eksplor di situ. Kok aneh tiba-tiba kolam renang yang saya pertama lihat itu tidak ada asapnya, di situ kelihatan asap. Cuman si yang penjaga itu nggak ikut ke bawah. Jadi saya turun sendiri. Saya turun ke sendiri lokasi itu. Nah di situ saya coba untuk penelusuran. Lantai pertama aman, lantai kedua aman, lantai ketiga tiba-tiba jaringan bagus. Nggak sama kayak lantai pertama saya datang situ bang. Jaringannya tiba-tiba bagus, terus ada lampu yang memang menyala satu. Nah di situ saya mungkin waktu pas hari pertama saya nggak ngelihat lampu itu bang, nggak ngelihat. Mungkin saya kelewat atau kayak gimana. Dari situ saya ngelihat kok ada lampu gitu kan. Kemarin perasaan nggak ada lampu gitu kan dalam pemikiran saya gitu bang. Saya mulailah di situ live streaming. Lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga bagus. Tiba-tiba ada suara kayak yang gedor-gedor dinding. Kayak orang yang lagi malu gitu bang. Lah ini suara siapa nih? Mungkin dalam hati, wah ada orang kali gitu kan. Orang yang memang masih di situ gitu kan. Tiba-tiba saya diteriakin, woi, seperti itu. Saya kaget di situ kan. Saya matikan live streaming, saya lari. Saya ngelihat sosok, bukan sosok, kayak manusia, 3 orang. Berpakaian baju kaos. Dan memakai celana pendek, membawa digen kayak ember kayak gitu. Saya yang lihat 1 orang itu memakai celana sontok, bukan kayak celana bola, bajunya biru. Saya ngelihat orang itu neriakin saya lari. Di situ saya matikan. Dalam pemikiran saya, wah hancur nih lab saya nih gitu kan. Saya lari sampai saya di tempat alat musik. Itu ada di lantai 2 tempat alat musik itu bang. Sorry gue potong. Dari lantai 1 ke lantai 3 sampai ke lantai 8 itu pakai aksesnya pakai tangga atau pakai lift? Tangga. Full tangga semua. Full tangga. Nggak ada live stream, cuman mungkin saya nggak ngecek semua kali ya. Cuma saya datang ke situ tuh lewat tangga. Jadi nggak ada lift waktu itu saya lihat tuh. Dan saya dikejar-kejar di situ nyampe di tempat alat musik. Saya di situ memang itu komplit, ada drum, piano, gendang, dan gitar. Mungkin saat waktu masih operasi itu tempat karaoke atau kayak gimana. Saya ke situ tuh tahun 2020.
terbengkalainya itu saat tahun 2019 karena COVID. Oh iya. Ya mungkin barang-barangnya belum diambil atau kayak gimana gitu. Saya dikejar-kejar sampai ke lantai 2. Dia ngejar. Ngejar Bang. 3 orang itu. 3 orang itu ngejar. Saya sampai mikir, wah hancur nih plug gua hancur, elektronik gua hancur nih gitu kan. Saya matikan di situ, saya sampai ke lantai 2 dan saat saya sembunyi di lantai 2 di tempat alat musik itu, orang itu nggak ngejar. Tiba-tiba hening tuh, nggak ada suara. Saya berhenti kurang lebih 5 menit di situ, saya nunggu sambil nelpon si penjaga itu, tiba-tiba nggak aktif nomornya. Entah mungkin dicas kali berpikiran saya. Setelah itu saya keluar dari ruang musik itu. Keluar. Dan setelah 5 langkah dari situ, alat musik yang saya masukin itu tiba-tiba berbunyi sendiri. Kayak orang yang lagi main aja Bang. Di tempat yang sama yang lu sembunyi ini? Iya. Tiba-tiba alat drum, piano itu berbunyi sendiri. Saya kaget, saya lari sampai ke resepsionis. Saya nggak, mungkin karena dari awal selalu ditandain ya kan. Saya nggak nandain di situ. Saya lari sampai nyampe di resepsionis. Dan anehnya resepsionis itu lampu semua nyala, taman-taman semua nyala di situ. Dan dalam hati saya, ini hotel aktif apa enggak gitu. Ada saya yang lihat ada orang yang bawa las, kayak tukang las kayak gitu, mungkin kerja atau kayak gimana. Di situ saya melihat, wah ini lampunya nyala gitu kan, taman-tamannya semua nyala tuh. Sampai saya lari, di situ ketemu sama yang jaga, sampai turun tuh, saya maksain turun, ketemu yang jaga di situ. Mungkin tahu saya nelpon kali kan, dia datang di situ, saya bilang, Pak ini kok ada yang kerja, digituin kan, lab saya hancur nih, bilang dong kalau misalkan kalau lagi ada yang kerja gitu kan, Mas istighfar gitu. Di sini udah nggak aktif hotelnya, saya lihat ada yang kerja, orang saya dikejar-kejar sama orang 3 orang tukang bangunan gitu kan, istighfar Mas, di sini udah nggak ada yang kerja katanya gitu kan. Saya di situ istighfar, saya dikasih air minum, akhirnya dia coba untuk antar saya ke lantai atas dilihat-lihat lagi. Dan lampu yang saya lihat di lantai 3 itu mati, nggak hidup Mas. Saya bilang di situ sambil si mas-mas yang jaga bagian kelistrikan itu sampai teriak-teriak nyari takutnya memang ada maling di situ karena memang properti masih komplit Mas, masih bagus gitu kan. Bener-bener terbengkalai ya berarti. Terbengkalai. Dan di situ dia bilang istighfar. Jadi dia itu lupa nggak ngasih tahu kronologi lokasi itu gitu. Awalnya itu saya cari-cari sampai resepsionis, dia bilang nggak ada orang. Dan saya lihat itu saat lari ke resepsionis itu kan lampunya semua nyala, tiba-tiba nggak ada yang nyala, bahkan tiang-tiang yang kosong doang. Yang saya lihat lampu taman itu kan menyala semua, tapi yang saya lihat kok nggak nyala gitu. Di situ baru saya berpikir, wah gua masuk ke alam lain nih. Oh jadi kayak hipnotis gitu loh jadi. Betul, tapi saya jelas Mas lihat memang lampu itu nyala. Sampai di situ saya mikir, wah anjir ini lokasi kok gini gitu kan. Cuman anehnya tuh nggak, kan kalau memang sosok itu menyerupai pocong lah atau kuntilanak lah. Cuman itu yang saya temuin itu tukang bangunan. Saya disuruh istighfar sama dia, istighfar katanya. Jadi dia ngeceritain lah saat kita balik lagi ke bawah. Jadi di sini pernah ada korban yang memang saat pembangunan. 3 orang yang bernama Jabar, Jabir, Jabur. Jadi itu 3 orang bersaudara. Oh bersaudara mereka? Bersaudara. Terus di situ ada satu wanita yang memang loncat dari lantai 8. Jadi yang saya ngedengar waktu suara teriakan itu wanita yang memang loncat dari lantai 8. Begitu. Nah di situ saya baru istighfar nggak lama teman saya Echa Yosia datang. Saya udah bilang ke teman saya viewers itu, jangan bilang kalau posisi kita itu seperti ini, takutnya jadi dia nggak mau explore gitu Mas. Nah di situ akhirnya si Echa masuk, ternyata dia keceplosan. Tadi ada tukang bangunan. Nah saya nanya ke saya, gimana guys? Nggak ada. Nah setelah diceritain di situ sama dia diceritain, mungkin keceplosan si viewers itu. Akhirnya si Buptan Channel, si Echa Yosia itu explore tuh jadi estafet kayak gitu Mas. Misalkan dia lantai 1, Echa Yosia lantai 2, jadi gitu-gitu. Jadi karena mungkin takut. Nggak bareng jadi. Nggak bareng. Biasanya Echa Yosia itu masuk ke lokasi itu sendiri. Hari itu ditemenin sama suaminya di belakang tuh dibokong gitu Mas. Oh cewek ini? Cewek. Itu cewek. Nah saya di situ dia saat explore, setelah dia udah turun tuh, posisi udah turun, cuman langsung ke Buptan belum beres tuh. Di situ saya bikin bumper buat YouTube, bikin bumper. Saat posisi bikin bumper,
tiba-tiba di lantai bawah itu anak-anak Echa Yosia turun karena takut nge-shoot saya kan, takut bocor. Saya nunduk dulu tuh, bentar ada anak-anak Echa gitu kan. Setelah saya bikin bumper, lihat Echa Yosia itu sendiri di kolam renang. Nah saya nanya, Mbak, anak-anak mana? Anak-anak masih di atas loh, di lantai 8. Lah tadi yang keluar siapa? Banyak kan Mas, bawa center. Rame-rame gitu. Rame-rame, banyak kan turun dari lantai bawah itu. Dari mulai opening itu turun ke bawah itu. Lah tadi siapa yang banyak kan turun? Makanya saya nunduk gitu kan, takut bocor dia ngesut saya gitu kan. Anak-anak masih di lantai 8 tuh Kes katanya. Masa sih Mbak, tadi anak-anak udah turun loh. Gua telepon ya, ditelepon tuh, itu waktu itu mau ajan, posisi udah ajan subuh. Ditelepon sama dia. Ternyata anak-anak benar di lantai 8, gua di sini sambil lambai-lambai tangan gitu kan. Anjir, itu siapa tadi yang lewat gitu kan. Di situ saya nggak cerita sama si Echa Yosia. Nah setelah itu Echa Yosia ngejelasin semuanya. Ternyata waktu pas dia penelusuran tidak nemu anak yang orang yang tukang bangunan itu. 3 orang yang dia nggak nemu. Jadi apa saya halusinasi atau enggak gitu? Tapi saya ngelihat Mas, ngelihat bahwa 3 orang tukang bangunan itu 3 orang jelas-jelas ngejar-ngejar saya. Kalau misalnya nggak mungkin, kalau memang itu bukan jin, nggak mungkin saya matikan itu live streaming. Saya karena itu orang, takutnya saya disangka apa gitu kan? Takut disangka mencuri kan? Iya, seperti itu. Ngejar-ngejar, dan posisi itu barulah datang si tukang bagian listrik itu sama si viewers ngobrol-ngobrol tentang cerita lokasi ini. Nggak lama perahu yang saya bilang itu ada mesin kecil tiba-tiba hidup semua, jalan-jalan semua perahu tuh. Nggak ada yang naik tapi? Nggak ada yang naik, perahu itu jalan semua. Di situ anjing, ini lokasi kok gini gitu kan. Baru kali ini saya lihat lokasi yang memang jinnya itu menyerupai manusia. Tapi saat si perahu itu jalan, yang lihat lu sendiri atau sama yang lain? Semua ngelihat juga? Semua lihat. Nggak saya sendiri. Bahkan yang bagian kelistrikan itu lihat. Dia juga lihat yang jaga itu? Jadi karena dia itu udah nggak aneh. Jadi jangan salah katanya Mas. Setiap hari Senin, delman, jadi kayak ada suara delman yang lewat ngeliringi hotel itu. Dia udah sering lihat ya mah. Seperti itu. Dan saat disamperin, perahu yang berjalan itu tiba-tiba berhenti. Perahu itu. Kolam yang tadinya pertama saya lihat keluar asap, itu udah nggak keluar asap. Di situ Buptan sama Echa Yosia kita ngerumbuk bareng-bareng. Ternyata penjelasan dari si penjaga itu tuh bahwa memang benar ada korban yang memang meninggal di situ. Seperti itu. Sampai saya bercerita ke Echa Yosia seperti ini, tapi dia sampai nggak percayanya gitu karena mungkin dia nggak lihat Mas. Saya pribadi lihat, dan sayangnya itu saat posisi saya nemu 3 bangunan itu kamera saya ke bawah nutup gini. Takut karena bocor gitu kan. Takutnya wah itu settingan atau kayak gimana, takutnya gitu Mas. Sampai lari-lari di situ, dan si penjaga itu bilang katanya di sini memang bener-bener banyak hantunya. Jadi perdana itu lokasi saya explore, belum ada pertama kali lokasi itu. Nah setelah kejadian itu beberapa kreator itu udah ditutup lokasi karena kejadian itu. Jadi nggak boleh untuk dieksplor lagi. Karena takutnya pihak dari hotel itu tahu ya, jadinya nanti kita malah ngerembet ke kitanya gitu Mas. Seperti itu. Dan setelah Echa Yosia eksplor sama Buptan, kita nggak ada terjadi apa-apa. Dan diceritakan juga saat beberapa harinya itu, saat hotel itu mau dirobohkan karena udah dibeli. Si hotel itu udah dibeli lagi. Jadi pihak pertama itu dijual hotel itu. Saat posisi mau ngebongkar kolam renang, alat bantu itu nggak kuat. Nggak kuat. Iya, nggak kuat. Sampai beberapa kali nggak kuat, panggil ustadz di situ, ternyata dia butuh kepala kerbau, sajen mungkin. Sajennya. Setelah dibongkar, setelah pakai kepala kerbau itu baru kolam renang itu bisa dibongkar. Jadi memang lokasi hotel itu tuh benar-benar menurut saya pribadi angker banget, sampai saya pun nggak percaya gitu. Kok setan nemu kayak gini bentuknya manusia gitu Mas. Sampai di situ saya sama teman-teman saya di situ ngobrol-ngobrol soal lokasi itu. Ini lu bagus guys, lu explore biasanya nggak pernah lihat sesuatu itu, mungkin jackpot buat lu. Seperti itu. Saya dikejar-kejar, benar-benar dikejar-kejar Mas. Dikejar-kejar sampai anjing live streaming gue hancur nih. Seperti itu. Dan akhirnya si penjaga itu untuk kita tawasul di situ, untuk ngehadiahin lah, membuat sosok di situ. Dan akhirnya posisi kita saat kumpul tawasul tidak terjadi apa-apa, cuman Echa Yosia pulang sakit di situ.
Jadi memang benar-benar menurut warga setempat pun, jadi hotelnya itu kayak dikelilingi hutan mas, tengah-tengah itu hotelnya. Jadi kanan kiri itu dikelilingin sama hutan, semi hutan lah bisa dibilang, semi hutan. Nah alhamdulillahnya di situ tidak terjadi apa-apa ke kita, cuman ECYOSIA bilangnya sakit saat pulang dari lokasi itu. Nah makanya salahnya si penjaga itu nggak bilang, mungkin kalau misalkan dia bilang ke saya takutnya tuh nggak jadi eksplor di situ. Nggak jadi eksplor di situ. Itu pengalaman yang memang menurut pribadi saya sendiri baru pertama gitu ngelihat sosok yang memang ngejar-ngejar berbentuk manusia. Tapi saya nggak berpikiran itu jin awalnya, enggak. Gue dikejar-kejar orang nih gitu kan, sampai lari-lari sampai saya nggak tahu arah, ternyata itu sosok manusia itu korban yang memang meninggal dari pembangunan itu. Seperti itu. Jadi setelah itu kita coba untuk hadiah di situ. Setelah hadiah kita nggak terjadi apa-apa, alhamdulillahnya gitu mas ya. Mungkin setelah si penjaga itu ternyata dijual hotelnya itu karena memang tidak jadi mungkin ya, karena saya bilang di si penjaga itu karenanya ada kuburan, cuman bukan situ mas kuburannya, tidak dibangun dari pendirian hotel itu. Seperti itu. Tapi masih dekat lingkungan hotel itu. Lingkungan hotel itu bener-bener serem, bener-bener saya baru pertama gitu ngelihat lokasi kayak gitu. Orangnya berbentuk manusia, membawa dirigen, saya kayak tukang bangunan aja gitu mas. Ternyata pusat dari lantai 3, makanya nggak beres, pusatnya itu di lantai 3. Kata si penjaga, dia memang bagian listrik. Yang saya lihat lampu itu memang nggak ada listrik kan. Kalau memang ada listrik, saya juga berpikiran wah ini nggak mungkin bisa dieksplor kan, seperti itu. Anehnya lantai 3 itu lampunya itu nyala 1. Seperti itu mas. Sampai saya ke bawah suasana di situ, ternyata pusatnya itu lantai 3, pantesan nggak beres-beres si lantai 3 itu. Bucin TV pun mau eksplor ke situ sudah nggak bisa, karena kejadian seperti yang saya alami, takutnya itu orang yang mempublikasikan yang posisi yang jaganya ataupun bukan kepala sih, tangan kanannya ada Pak Haji gitu kan, takutnya ke bawah-bawah. Ya alhamdulillah di situ. Oke, jadi selama lu live streaming ini awalnya channelnya emang buat seperti ini, seperti kayak penelusuran begitu dari awal-awalnya. Memang buat penelusuran, kita memang pengen punya pengalaman yang masuk ke tempat-tempat angker itu seperti itu. Memang buat penelusuran sih bang, penelusuran. Itu kita saat mulai itu dari tahun 2018 kita udah mulai masuk tempat-tempat angker. Jadi sebelum COVID udah mulai kayak udah gitu. Mulai. Nah cuman lokasi seperti itu baru saya nemu lokasi seperti itu. Tapi dari yang lu ceritain gue penasaran, kayak pengen ikut ke tempat seperti itu, gue pengen tahu gitu loh. Saat pertama saya mulai masuk ke tempat-tempat angker, memang mas, yang namanya sakit itu pasti ada. Setiap kali misalnya habis penelusuran tuh pasti ngerasain sakit. Iya sakit. Bahkan saya pernah diikutin sampai rumah, jadi atap rumah itu kayak orang yang jalan duk kan. Kalau kucing nggak mungkin gitu mas. Saya sampai lihat ke atas gak ada binatang, kucing gak ada, bahkan musang pun gak ada gitu. Takutnya musang gitu. Sampai diikutin saya pernah. Sampai ke rumah? Sampai ke rumah. Gila juga kalau kayak gitu. Ya, jadi memang kalau kata orang sih, kalau masuk tempat angker itu jangan kosong lah. Bisa dibilang seperti itu. Kadang kalau wanita yang memang lagi halangan, nggak boleh. Nggak boleh. Pernah saya ngajak satu viewers yang memang pengen pembuktian kesurupan di tempat, pernah. Iya, ternyata saat ditanya sama, jadi dia ada kakaknya cowok, ditanya sama kakaknya, ternyata lagi lagi halangan. Seperti itu. Terus yang bikin gue penasaran lagi, yang tukang ini, dia meninggal di lantai 3, ataukah dia jadi tumbal dari pembangunan si hotel ini? Nah kalau misalkan untuk saya nanya ke yang jaganya itu meninggal karena memang tumbal atau tidak, dia nggak bercerita mas. Dan atau mungkin di lantai 3 dia meninggal, dia nggak bercerita. Nggak dikasih tahu penyebabnya itu. Cuman dia bilangnya memang ada 3 orang tukang bangunan yang meninggal saat pembangunan itu, dan 1 wanita yang lompat dari lantai 8. Begitu. Tapi waktu pas lu dikejar, lu lihat wujudnya, maksudnya kelihatan kayak kita depan-depanan begini gitu kan, kelihatan mukanya seperti apa gitu, lu lihat. Jadi gini, dia ngebelakangin. Jadi saya posisi lihat, mungkin
Center saya nggak sorot. Pas saya di lantai 3 itu dia mau naik ke lantai 4. Ketemunya di tangga. Dia mau naik tangga. Mau naik tangga, saya di lorong, saya ngelihat gitu kan. Cuman posisi kamera saya shoot ke bawah karena takut bocor gitu. Wah, atau temennya atau kayak gimana gitu kan, kalau netizen maklum kan seperti itu. Saya ngelihat 3 orang bangunan itu. Cuman dari wajah tidak terlalu jelas. Yang jelas tuh badannya satu gemuk tuh, yang 2 nggak terlalu gemuk. Cuman celananya semua pendek semua. Pendek semua. Yang saya lihat itu satu berbaju warna biru. Saya fokus ke dia itu. Dia yang ngeriakin. Sampai saya lari-lari, kamera pun udah nggak karuan. Saya close di situ langsung. Posisi itu di lantai 3. Persis di lantai 3. Nah, waktu lo explore itu jamnya mulai explore tuh jam berapa? Mulai explore jam 8 malam. Jam 8 malam sampai jam berapa? Kalau itu waktu di ETI itu 1 jam sih. 1 jam. Ya kalau explore tuh nggak lama-lama kalau live streaming. 1 jam. Itu kurang lebih kejadiannya itu sekitar jam 9. Jam 9. Jam 9 padahal itu masih sore. Iya. Kalau menurut saya gitu ya, masih sore gitu. Ya cuman yang mungkin yang namanya dia apes kita gitu Mas ya. Sampai ketemu itu 3 orang bangunan itu. Waktu lo explore dari lantai 1 sampai lantai 8. Si bapak itu ngasih tahu yang loncat dari lantai 8 ini. Nah, dia bilang, saya bilang, cuman dia bilangnya itu mungkin halusinasi saya. Cuman dia nggak bercerita bahwa ada yang lompat di situ. Saya bilang, bahkan yang saya tanya ke viewers itu saya nggak dengar apa-apa. Sampai teriaknya itu kayak orang yang menjerit kesakitan, yang saya dengar teriak seperti itu. Cuman posisinya dia teriaknya bukan di dalam bangunan, Mas. Jadi kayak di luarnya. Karena kan kalau di bangunan nggak mungkin jelas seperti itu ya. Itu mungkin di luarnya, di luar bangunan itu. Kalau di dalam bangunan kan dia berteriak pasti gemak suaranya, ya kan? Mantul suaranya. Ya, kalau dia nggak mantul berarti jaraknya agak jauh. Jauh. Emang suaranya itu jauh. Konon kan kalau kata orang dulu tuh, kalau misalkan suara jauh itu dekat. Ya. Betul kan? Kebalikannya. Ya seperti itu. Jadi memang yang teriak itu yang saya dengar itu jauh banget. Tapi saat saya bilang ke yang jaga itu, dia bilangnya ya mungkin halusinasi saya. Saya pun berasumsi mungkin halu juga sih gitu kan. Tapi waktu pas dia teriak itu posisinya di lantai 8. Di atas, di balkon. Di rooftopnya berarti ya. Itu memang belum beres tuh, kalau bagian atas cuma sedikit sih. Itu doang. Saat saya nyampe di sana itu pas banget saya nyampe, terus jaringan memang bagus kan kalau di atas gitu kan, bagus. Dengar jelas saya sampai, ini orang teriak perempuan apa bukan gitu kan. Saya ngelihat mungkin warga kali. Memang nggak jauh dari hotel itu banyak lampu-lampu gitu. Nah, posisi hotel ini kan lu bilang tadi semi hutan gitu kan. Terus deket sama jalan raya gitu nggak? Jalan raya deket jalan raya. Cuman karena mungkin memang gerbang masuknya itu pinggir jalan raya banget. Cuman kan kalau daerah situ kalau udah malam tuh sepi, Mas. Sepi kalau udah malam. Memang posisinya gerbangnya itu dari pinggir jalan. Cuman si posisi hotelnya itu nggak terlalu pinggir jalan. Masuk ke dalam ke dalam lagi. Jadi lokasi yang hotel saya explore itu memang jalan alternatif menuju puncak, Mas. Alternatifnya bisa lewat situ gitu kan. Memang cuman dari jalan raya Gadok ke lokasi saya explore itu nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Karena saat saya penelusuran pun tidak boleh disebutkan hotelnya. Seperti itu. Pertanyaan terakhir dari gua, apakah hotel itu masih beroperasi sampai sekarang? Enggak. Udah enggak? Bener-bener udah tutup total? Ya, karena bila dibilang saat saya ketemu viewers itu, dia pun bilang, mungkin dia pun nanya sama pamannya. Jadi hotel itu sudah dijual. Cuman untuk dibuatnya tidak tahu karena memang udah dibangun total. Dirobohkan juga karena kolam renang pun dirobohkan. Ya syaratnya itu harus ada kepala kerbau. Buat sesajennya, buat apalah dibilang, buat bayar yang telah kalian lakukan di situ. Mungkin telah terjadi apa-apanya dulu di situ, mungkin itu salah satu sedekahnya buat mereka, mungkin seperti itu ya. Gue juga penasaran dengan explore lu. Gue pengen tahu channel lu apa namanya, terus lu bisa bagikan ke viewer kita juga. Ya, untuk channel pribadi saya, karena saya live streaming di TikTok, nama channelnya itu Bloody Mary Ribbon. Bloody Mary Ribbon. Tulisannya Bloody Mary Ribbon. Oke. Seperti itu. Oke, mungkin kesimpulan dari yang gue ambil semua ya, dari apa yang semua lo ceritain,
Kayak ibaratnya kita kayak bertamu ke rumah orang. Bertamu ke rumah orang, biasanya kalau kita datang ke rumah orang, kita pasti ada salam dulu. Betul. Apakah lo lakukan apa tidak saat Ya, pertama menurut kali datang? pribadi saya itu saat posisi masuk ke lokasi itu enggak. Karena yang namanya explore itu kadang suka lupa, Bang. Ya. Suka lupa. Ya saya posisinya itu emang enggak sih. Enggak sempat kita, biasanya kan kadang suka tawasul dulu atau hadiah dulu gitu kan di situ. Waktu saat hari itu enggak. Enggak, mungkin memang kesalahan saya juga, mungkinnya seperti itu. Wajar, kehilafan itu. Betul, kehilafan. Jadi mungkin dari lo sendiri mau menyampaikan pesan atau saran buat viewer kita, bisa langsung ke kamera. Ya, untuk pesan saran saya ya, kalau yang namanya masuk tempat angker itu memang kita harus bisa dibilang salam dulu ataupun izin dulu sama memang penunggu di situ. Bukan berarti izin kita yang penjaga sih sudah, cuman kita harus memang izin dulu ke sesepuh di situ ataupun penunggu di situ, karena gaib itu memang bener ada gitu ya. Dan badan pun kalau ini bilang sih jangan kosong juga lah, seperti itu kalau. Oke bro, thank you. Cerita lu bikin gua penasaran, gua pengen mungkin kalau masih ada tempatnya gua pengen ke sana. Cerita lu gokil banget. Ya, mental lu kuat banget. Ya, memang ya namanya masuk tempat itu mental pun harus siap lah. Ya, karena kita langsung berhubungan dengan yang namanya gaib lah, seperti itu. Kita berdampingan dengan mereka, bro. Betul. Oke, terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang ingin mengklip videonya, kalian bisa lihat di YouTube kita, kalian bisa klip dan kalian kirim insight-nya ke Instagram kita. Nanti kalian akan mendapatkan hadiah dari Cactus Team. Dan kini kita sekarang hadir di 2 platform. Yang pertama ada di YouTube, yang kedua kita ada di Spotify. Bagi kalian yang sedang dengan videonya, kalian bisa like, comment, and subscribe channel kita. See you on next KPR. Bye-bye.